Pertama yakni pembinaan dan arahan dari kepala sekolah. Yang kedua ada materi dari Ibu Umi Fadilan. Mentransfer akhlak, mentransfer adab, gitu. Jadi pendidikan itu harus mentransfer adab, harus mentransfer akhlak, gitu. Dan kurikulum tidak mampu menyampaikan itu. Yang mampu siapa? Kita, guru-guru. Harus orang. Karakter seperti ini. Jadi Bapak Ibu mohon izin di sini saya berdiri bukan bermaksud saya murid atau saya lebih tahu, saya lebih pintar, saya lebih jago gitu enggak. Tapi saya hanya berusaha untuk sharing ya teman-temannya. Jadi hanya itu tidak hanya untuk transfer knowledge, tapi transfer adab. Caranya gimana? Caranya gimana biar anak ini adabnya bagus, akhlaknya bagus, karakter sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Ya harus dilakukan pembiasaan. Ya salah satunya di kurikulum merdeka ini disebutnya adalah budaya positif misalnya gitu ya, terhadap anak-anak dengan pendekatan yang lebih menganggap mereka, mendengarkan aspirasi mereka. Jadi kita nggak langsung judge, kita akan memutuskan sesuatu dengan anak misalkan betul ini dia salah tapi tumbuh gitu ya. Jadi ini akan justru menimbulkan mental anak dan ini sebaiknya kita hindari. Selanjutnya kita bisa melihat langkah satu itu disebut apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Nah yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang ini tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana solusi yang apakah anak ini masih bisa kita bina atau ada solusi lain? Kalau ngomongin satu model kognitif, saya mau belajar tentang orang percaya diri. Misalnya, Itu apakah seperti reward bisa membuat anak lebih disiplin dan apakah hal itu efektif? Kalau misalnya reward itu tidak efektif, bagaimana dengan belajar kemudian anak? Terima kasih. itu anak berinisiatif untuk mengambil dari kelasnya. Bagaimana kita solusinya? Baik, terima kasih Bu Budi. Pertanyaan yang keren-keren ya pertanyaan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hernawan, Kepala SMK Negeri 2 Depok. Saya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat melalui pembinaan guru-guru kami, terutama berkenaan dengan program yang dicanangkan yang
salah satu isinya adalah budaya positif. Budaya positif itu tentu saja harus dikembangkan di setiap sekolah agar lebih menunjukkan karakter asli bangsa Indonesia dan kemudian mendukung upaya-upaya pendidikan yang menuju ke arah mutu yang diharapkan. Karena itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Dahlia, saya mengajar di jurusan kuliner. Setelah mendapatkan diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Umi Fadilah tadi, saya merasa mendapatkan banyak insight baru, pengetahuan baru, wawasan baru, khususnya cara pandang baru ya terhadap penerapan budaya positif yang bisa saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan anak didik kami ke depannya. Terima kasih Mem Umi, semangat terus. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji, saya dari guru SMKN Negeri 2 Kota Depok. Saya ngajar di olahraga. Saya senang sekali tadi mendapatkan sosialisasi budaya positif dari Mem Umi, dan saya sekarang sudah mengerti bagaimana mengajak siswa untuk berbudaya positif, mengimplementasikan budaya positif pada siswa, sehingga saya mengerti bagaimana caranya supaya siswa itu melakukan hal-hal yang positif. Dan ini juga siswa juga diharapkan untuk bisa melakukan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu terima kasih Mem sudah memberikan segala informasi dan bentuk materi sangat berguna buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Fadilah yang telah memberikan paparan mengenai budaya positif dalam hal pembelajaran di kelas. Tentunya ini sangat berarti buat saya sebagai guru BK untuk menerapkan bagaimana budaya positif terhadap siswa-siswi di dalam kelas. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kami bersama-sama dengan guru yang lain sudah mendapatkan satu pengalaman dan ilmu yang luar biasa sekali. Semoga ini juga menambah wawasan dan ilmu bagi saya, sehingga nantinya bisa kami terapkan, bisa direalisasikan di dalam kelas, ya guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para peserta didik, khususnya bagi saya pengampu mata pelajaran PPKN, karena ini PPKN ini orientasinya adalah bagaimana ke depan agar anak-anak ini bisa menjadi siswa yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan menjadi masyarakat yang baik, sehingga ke depan negara kita lebih maju lagi dengan dedikasi, dengan ajaran-ajaran para guru yang memiliki kapasitas luar biasa. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini masih berlanjut sehingga bisa termotivasi untuk guru-guru yang lain ya guna melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pemberian materi yang tadi disampaikan oleh Bu Umi, sehingga bisa memotivasi kami dan juga mudah-mudahan bisa memotivasi para siswa ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dari SMK 2. Terima kasih Mem Umi atas materi penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. Atas pemaparannya saya ada perubahan dalam tindakan di dalam kelas, khususnya siswa terkait dengan inovatif dan juga mereka ada perubahan signifikan terkait dengan budaya positif dalam keyakinan kelas. Terima kasih Mem Umi atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fadilah yang telah menyampaikan sosialisasinya mengenai budaya positif, sehingga saya dapat mendapatkan pembelajaran bagaimana caranya menjadi sosok pendidik dan juga pengajar yang positif sehingga mendidik bagi budaya positif. Intinya adalah kesimpulan dari semuanya adalah yang didiknya yang bisa. Oke, sebelum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Tefani. Saya kebetulan sini mengajar bahasa Jepang. Tadi saya mengikuti pelatihan dari Bu Umi yang mengenai membicarakan salah satunya tentang budaya positif. Alhamdulillah yang saya dapatkan itu beragam sekali Bu, dari informasi seputar bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian gimana sih cara tindakan di kelas yang harus tepat dan sesuai. Ya pokoknya informasi yang saya dapat itu sungguh bermanfaat bagi saya dan insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya telah menyelesaikan diseminasi atau mensosialisasikan penerapan budaya positif kepada rekan sejawat teman guru di sekolah kami. Saya merasa senang dan bahagia karena saya telah menyampaikan penerapan budaya positif yang sudah saya implementasikan di kelas, dan saya merasa bahagia teman-teman juga mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini, sehingga nantinya bisa digunakan di kelas masing-masing, terutama untuk para wali kelas, guru BK, dan juga teman-teman yang lain. Saya juga merasa senang dan bangga kepada murid-murid saya ketika saya mengimplementasikan, saya melakukan budaya positif ini. Salah satunya itu keyakinan kelas. Murid-murid saya sangat antusias dan menyambut dengan baik, gitu ya, dan semangat ketika melakukan kegiatan ini. Saya sekali lagi saya sangat termotivasi untuk melakukan lebih banyak lagi yang terbaik untuk diri saya dan juga tentunya untuk murid-murid saya yang utamanya dan juga sekolah saya. Salam dan bahagia dari saya, Fadilah, guru bahasa Inggris SMKN 2 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Saya merasa sangat bersyukur bahwasanya saya mendapat pengetahuan baru bagaimana saya bisa mengimplementasikan budaya disiplin, budaya positif di sekolah. Terima kasih Ibu Umi Fadilah
sebelum sarapan ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekson dulu ya. Kalau mahasiswa juga sudah tekson dulu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, di tahun ajaran baru sebelum pelajaran semua guru di semua mata pelajaran sebaiknya membuat keyakinan kelas ini. Apalagi mungkin wali kelas gitu ya, secara umum, secara global kelas itu harus dibentuk seperti apa gitu. Mungkin aspirasinya bisa ditukarkan dengan sticky note atau Bapak Ibu bisa membuat dengan Padlet seperti yang saya lakukan kemarin. Terus kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you. I'm good, thank you. Okay, Attention please. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greetings to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teacher. You have this your friend to pray. And then today, because it's the first time we meet, so I wanna ask you, I wanna invite you to make keyakinan kelas. Kita dengar nggak keyakinan kelas itu apa? Sebelumnya. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas itu apa? I don't know. Ada yang tahu? Apa kita nggak tahu? Jadi kalau sebelumnya biasanya kita membutuhkan kesepakatan, kayak kontrak belajar antara kita, gitu ya. Nah, I have Padlet, but we will do this later. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas itu nanti. Jadi keyakinan kelas itu dibangun untuk apa sih? Menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Salah satunya dengan membangun kesepakatan yang ada di kelas. Bagaimana kontrak belajar kita khususnya kalau zaman itu adalah belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, saya punya Padlet, nanti silakan. Jadi tulis kenapa dituangkan di situ. Biasanya suka pakai sticky note, tapi kalau kalian anak teknologi ya, jadi nggak gaptek kan ya. Akhirnya bagus kan ya, kita akan menggunakan Padlet. Nanti saya akan meminta kalian berkontribusi menyampaikan usulan atau ide kalian untuk kenyamanan dan keamanan gitu ya, keberlangsungan kelas itu seperti apa sih gitu. Enaknya dibuat seperti apa, itu datang dari kalian. Dan menyadari bahwa keyakinan kelas ini adalah penting buat kalian. Biar kalian apa? Biar kalian merasa nyaman dalam belajar. Oke? Deal? Deal, oke. Oke, mulai ya. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? Good morning my teacher, how are you? I'm good. Good morning my teacher, how are you? I'm great. Good morning my teacher. Good morning my student. Good
today we will meet keyakinan kelas, gitu ya, kesepakatan kita. Like contract by positive. If we want to collaborate ya dalam pembelajaran ini ya, in learning, teaching learning process, we will collaborate with between you and me as a teacher. So we want we need what is it? Kalau keyakinan ini kontrak apa ya? MOU ya. Kalau lebih besar ini seperti MOU gitu. Jadi saya tadi sudah men-share link ya, address. Sudah diterima belum linknya? Nah, silakan dimulai dari kalian menyampaikan ide kalian untuk keyakinan kelas kita ini seperti apa gitu loh, untuk kenyamanan kalian dalam belajar, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Silakan tuangkan ide kalian di sana, tulis nama, kemudian sampaikan apa yang harus ada di dalam keyakinan kelas itu. Lalu nanti kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas dan nanti akan kita tempel di kelas ini. Oke? Ya, nanti kita bisa bikin di Canva yang bagus sebuah poster, terus nanti bisa kita print, ditaruh di kelas seperti itu. Oke ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Any question? Jadi kalau di sini ada berapa? Berarti 38. 38 siswa, berarti 38 dari 38-nya membuat atau menuliskan ide-ide tersebut untuk keyakinan kelas. Oke? Oke, kita mission. Jadi waktu kalian untuk menuliskan, sambil kita akan lihat yang terlihat di layar seperti apa gitu yang sudah kalian tuliskan. Ketika kalau silakan dikerjakan untuk keyakinan kelasnya. Yang sudah ada yang ketik, kita di stop. Nah untuk refleksi hari ini saya minta nih ada volunteer yang untuk bisa menyampaikan visinya. Kira-kira siapa? Oke, Firman, silakan Firman. Ya, jadi kita hari ini membuat keyakinan kelas. Kita buat kita bersama-sama. Dan tujuan kita keyakinan kelas ini agar pembelajaran kita bisa dapat kondusif dan kita juga belajar keyakinan. Oke, good. Terima kasih Firman. Tepuk tangan untuk Firman. Siapa yang lagi akan memberikan? Rangga kayaknya pengen ngomong nih. Silakan Rangga. Saya setuju apa yang disampaikan Firman, bahwa keyakinan kelas harus ditekani sama murid-murid semua agar tertib. Agar tertib, belajar juga nyaman ya Rangga ya. Oke, dan tadi keyakinan kelas datangnya dari siapa? Dari saya atau dari kalian? Dari kita semua. Oke, good. Tepuk tangan untuk ada yang ingin menguatkan nggak refleksi hari ini? Oke, Siva, silakan Siva. Saya ingin menunjukkan bahwa saya yakin dan optimis bahwa keyakinan kelas itu juga salah satu hal yang penting untuk kita semua. Oke, terima kasih Siva. Ada lagi yang bisa menyimpulkan atau menarik ya benang merah antara Firman, Rangga dan juga Siva tadi seperti apa? Oke, silakan. Oleh Firman, Rangga sama Siva bisa disimpulkan di antaranya itu datang tepat waktu, terus pakai seragam sesuai dengan harinya, mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oh, di antaranya itu ya. Ingat kita tadi ada 12 ya yang telah kita sepakati, dan seperti kesepakatan kita awal tadi, ini nanti silakan salah satu boleh yang kreatif ya membuatnya di dalam Canva, kita jadikan poster dan kita tempel di ruang kelas kita. Jadi kita selalu ingat keyakinan kelas kita itu apa saja sih, dan kita merasa tanggung jawab. Kamu merasa terbebani nggak dengan keyakinan kelas ini? Ya, karena itu kan kebutuhan kalian ya, biar kalian itu nyaman gitu, nggak ada bullying, kita sampaikan juga ya kan, terus saling menghargai. Jadi
kehidupan di kelas itu atmosfernya itu selalu positif. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Thank you for your attention, your participation, and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Firman Zai dari 11 TJKT 1 terkait dengan pembelajaran bersama Mam Umi Fadilah, yaitu membuat keyakinan kelas. Saya merasa kelas menjadi lebih kondusif dan tertib. Sebagai contoh, teman-teman saya yang biasanya suka tidur di kelas, lalu dengan adanya keyakinan kelas ini sudah tidak ada lagi yang tidur di kelas. Efeknya, belajar jadi lebih lancar, lebih teratur, dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Zafira Prilianti dari kelas 11 kuliner 1. Berdasarkan pembelajaran hari ini bersama Mbak Umi Fadilah, yang bisa saya petik adalah dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat, saya merasa senang karena dengan adanya kesepakatan kelas ini akan terciptanya rasa disiplin, tertib, damai, dan melatih kita untuk selalu bersih dan rapi, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi diri sendiri dan sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Kesipurukan. Saya dari 11 TKJKT 2. Pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran bersama Mam Umi Fadilah, yang bisa saya petik adalah dalam kesempatan yang dibuat, saya merasa senang karena dengan adanya kesempatan kelas ini akan terciptanya rasa disiplin, tertib, damai, dan kenyamanan serta kesejahteraan untuk menunaikan kewajiban, dan melatih saya untuk selalu bersih dan rapi dalam setiap berpakaian serta kebersihan kelas, sehingga menaklukkan rasa nyaman bagi diri saya sendiri dan sesama, terutama pada kelas saya sendiri. Saya sangat tenang karena saya mendapatkan wawasan yang sangat baru pada kesempatan kelas yang telah dipembelajarkan pada kesempatan kali ini. Sekian, itulah perspektif dari wawasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pagi John, Mem ingin bicara nih sama kamu terkait yang memperhatikan belakangan ini.
bahwa dan juga Mem juga mendengarkan laporan dan informasi dari beberapa orang guru, dari orang tua kamu, dari teman-teman kamu gitu ya, bahwa Jo itu belakangan ini lebih sibuk dengan gadget dan media sosial saat pelajaran, saat di rumah, bahkan saat interaksi dengan teman-teman gitu. Betul nggak seperti itu, Jo? Ya, Mem, selamat pagi juga. Saya sendiri juga ngaku kalau saya terlalu sering menggunakan gadget dan juga terlalu berlebihan bermain sosial medianya, entah itu di rumah ataupun saat di luar sekolah, apalagi juga pada saat pelajaran. Iya, memang Mem juga pernah mengalami masalah seperti itu kok. Dan memang sangat menyenangkan gitu ya, asik gitu ya bermain ponsel sambil scroll media sosial. Nah sekarang Mem ingin tahu nih, apa alasan yang membuat kamu begitu tertarik pada gadget dan media sosial sehingga kamu merasa perlu menggunakan ponsel atau gadget kamu ini saat pelajaran, Jo? Jujur saya kadang merasa bosan sih, Mem, pada saat pelajaran. Gadget sama medsos saya tuh ngerasa lebih bikin kenyamanan yang lebih dari situ. Mem paham kok perasaan kamu, Jo. Tapi perlu kamu ingat ya, Jo, bahwa fokus terhadap pelajaran itu sangat penting buat pembelajaran kamu. Dan kamu juga harus menyadari nih, Jo, prestasi kamu semakin menurun loh karena akibat dari kamu bermain gadget ini. Nah, bagaimana menurut kamu, dengan cara apa kita bisa mengatasi masalah ini, Jo? Kalau dari saya pribadi, saya akan coba lebih fokus lagi, Mem, untuk diri saya sendiri di jam pelajaran juga khususnya. Terus juga mulai naruh gadget saya di tas, nggak dimainin lagi. Terus mencari hal-hal yang lain untuk bisa menyenangkan bersama teman-teman juga untuk mengisi waktu luang di luar jam pelajaran sekolah. Oke. Menurut Mem itu adalah langkah yang baik, Jo. Jika kamu merasa dan selain itu, jika kamu merasa kesulitan mengendalikan dalam penggunaan gadget, jangan ragu untuk meminta bantuan Mem gitu ya, dari orang tua ataupun guru-guru lain di sekolah, karena kami di sini itu siap membantu dan mendukung kamu. Ya, terima kasih banyak, Mem. Saya akan coba yang terbaik untuk diri saya untuk bisa lebih fokus di sekolah. Oke, itu sangat bagus, Jo. Ingatlah bahwa pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan kamu. Jika kamu nantinya butuh bantuan atau ada masalah lain, jangan ragu untuk datang ke Mem ya. Mem siap untuk membantu dan mendukung kamu. Selamat pagi adik, Mem ingin bicara sama kamu tentang masalah yang sudah beberapa kali kita bahas ya adik ya, terkait dengan stres akademik yang kamu alami. Ya, selamat pagi, Mem. Ya benar, saya merasa kayak stres dengan ujian, tugas-tugas yang saya harus hadapi gitu. Pasti semua kegiatan yang kamu ikuti itu tersebut sangat menguras energi, fisik dan juga psikis tentunya. Nah, tapi Mem ingin tahu nih, apa yang membuat kamu merasa stres? Betul, Mem. Saya merasa terlalu banyak tugas, banyak ujian-ujian, terus juga banyak mengikuti organisasi yang itu membuat saya, orang tua dan juga guru saya berharap kalau saya tuh mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan peringkat dan lain-lain gitu, Mem. Itu membuat dan itu juga membuat saya merasa tertekan seperti itu.
mengerti perasaan kamu deh. Tekanan akademik dan juga harapan orang tua dan juga guru itu bisa menjadi beban yang berat. Nah sekarang bagaimana menurut kamu kita bisa membantu mengatasi masalah ini? Betul, Mem. Mungkin saya perlu lebih banyak waktu untuk belajar dan juga jika mungkin sedikit pengurangan jumlah tugas dan juga ujian. Dan juga saya perlu lebih banyak lagi belajar cara mengatur waktu menjadi lebih baik lagi. Oke. Betul sekali adik. Mem pikir itu juga adalah usulan yang masuk akal ya. Mem akan mencoba bekerja sama dengan guru lain untuk mengurangi jumlah tugas dan ujian, sekaligus memberikan panduan tentang manajemen waktu yang efektif. Terima kasih Mem Umi. Saya akan berusaha lebih baik agar dapat mengelola waktu dan juga berusaha menjadi lebih baik. Itu adalah langkah yang baik sekali adik. Selain itu ingatlah bahwa Mem Umi di sini untuk membantu kamu. Jadi jika kamu merasa tertekan atau butuh bantuan yang lainnya, jangan ragu untuk berbicara dengan Mem Umi ya. Terima kasih banyak Mem. Saya akan mencoba lebih banyak lagi berbicara dengan Mem nantinya mungkin jika ada masalah. Oke, bagus sekali adik bahwa dan ingatlah ya bahwa guru-guru itu peduli terhadap perkembangan kamu dan juga kesejahteraan kamu. Jangan ragu untuk berbicara dengan kami kapan saja kamu membutuhkan dukungan dan ataupun nasihat. Selamat pagi, nama saya Joana Amanda. Saya merupakan siswi dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya sangat bersyukur dan juga senang sekali atas kesempatan ini karena saya juga diajak berdiskusi dengan Mem Umi bagaimana cara mengendalikan penggunaan gadget dan media sosial dalam kehidupan saya. Perilaku ini memberikan banyak dampak tentunya dalam kehidupan sehari-hari di hidup saya. Saya berjanji untuk mengurangi penggunaan gadget dalam proses pembelajaran dan juga meninggalkan gadget dalam waktu belajar di dalam tas. Saya ingin lebih baik dan ingin memperbanyak interaksi dengan keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih Mem Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kurnia Ramadan. Saya merupakan siswa dari 11 TJKT 2. Di sini saya sangat bersyukur dan juga senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Mem Umi dan juga tentang bagaimana cara mengendalikan tekanan stres saya terkait dengan beban akademik saya. Dan hal ini merupakan memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya dan juga saya berkomitmen untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan juga mengalokasikan lebih banyak lagi waktu untuk belajar. Dan juga saya telah meminta keringanan terkait tugas yang akan diberikan seperti itu. Terima kasih banyak Mem Umi.
kehidupan ini Allah menyuruh kita untuk bekerja sama. Tukang nasi uduk kalau pagi nggak paham siapa yang beli dan mau ngapain, kagak paham dia. Yang penting nasi uduknya laku. Tapi kita bisa terbantu dengan adanya tukang nasi uduk pagi-pagi. Meningkat ke acara selanjutnya yakni diseminasi program CS 50X. Bahasa Indonesianya pakai bahasa Inggrisnya yang nanti Fatima ya. Di kehidupan ini Allah menyuruh kita untuk bekerja sama. Tukang nasi uduk kalau pagi nggak paham siapa yang beli dan mau ngapain, kagak paham dia. Yang penting nasi uduknya laku. Tapi kita bisa terbantu dengan adanya tukang nasi uduk pagi-pagi. Dalam dunia pendidikan itu harus jelas. Saya masuk ke beberapa lembaga pendidikan. Dalam ini ada pendidikan, ada pondok dan sebagainya. Maka ketika saya masuk itu ada tulisan ke contoh ke SMK 2 Depok, apa yang kau cari, gitu. Ketika saya masuk ke satuan pendidikan tersebut atau ke lembaga pendidikan tersebut, ada tulisan besar-besar di gerbang sana. Ke SMK 2 Depok, nanti para siswa melaksanakan peningkatan pengalaman, studi tour aja gitu. Karena studi tour tidak bilang ya. Dan alhamdulillah sebenarnya itu untuk mencari ilmu. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika anak-anak datang dari kuliah membaca ke SMK 2 Depok, apa yang mau cari? Itu saya tulis besar-besar ketika saya datang. Nanti para siswa melaksanakan peningkatan pengalaman, studi tour aja gitu. Karena studi tour tidak bilang ya. Dan alhamdulillah sebenarnya ketika kita membaca ke SMK 2 Depok, apa yang kau cari, maka kita pun siap sebagai orang yang akan mentransfer itu. Ilmu yang masuk dalam kategorinya adalah ilmu bagaimana kemudian berada. Harus diyakini juga bahwa ketika kita mentransfer karakter, mentransfer akhlak, mentransfer adab, gitu. Jadi pendidikan itu harus mentransfer adab, harus mentransfer akhlak, gitu. Dan kurikulum tidak mampu menyampaikan itu. Yang mampu siapa? Kita, guru-guru. Harus orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks dulu ya. Kalau mahasiswa juga sudah teks semua. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, di tahun ajaran baru sebelum pelajaran, semua guru di semua mata pelajaran sebaiknya membuat keyakinan kelas ini. Apalagi mungkin wali kelas gitu ya, secara umum, secara global, kelas itu harus dibentuk seperti apa gitu. Mungkin aspirasinya bisa ditukarkan dengan sticky note atau Bapak Ibu bisa membuat dengan Padlet seperti yang saya lakukan kemarin. Terus kemudian yang pertama ada penghukum. Ini biasanya dulu, mungkin ya zaman kita jadi guru mah udah enggak. Jadi lebih ke fisik ataupun kadang verbal, menyinggung gitu ya, terkait dengan penampilan dan sebagainya, itu sebaiknya sudah tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, gitu. Ini hampir sama dengan penghukum. Jadi pembelajaran tapi dia belum datang. Nah, ketika pembelajaran sudah dimulai, anak ini datang, tapi datang dalam keadaan yang tidak rapi, berantakan, gitu. Lalu ditegur sama temannya, si terlang namanya Raihan. Setelah itu biasanya anak kalau sudah mau bicara keterbangun untuk percaya dirinya. Jadi kita ajak, kita giring, kita tahu nih hobi dia basket gitu, atau hobi dia bermain musik. Kita ajak obrolan seputar itu, kemudian itu saya rasa anak ini pengen kelasnya jadi seperti apa sih? Jadi kita memilih kayak kita aja. Bapak Ibu guru pengen muridnya jadi apa nanti? Mimpinya pengen bagaimana? Anak-anak pun kita ajak seperti itu. Anak-anak, kamu mau jadi apa nih kelas ini? Biar apa? Seperti tadi kodratnya bahwa manusia itu diciptakan bahwa harus ada nilai kompetisinya. Namun juga harus berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, kita tumbuhkan itu dulu Pak Adrian.
Yang berikutnya adalah dengan menerapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas, maka anak-anak nanti akan tumbuh kesadaran seperti yang Bapak gitu ya, terhadap anak-anak dengan pendekatan yang lebih menganggap mereka, mendengarkan aspirasi mereka. Jadi kita nggak langsung judge, kita akan memutuskan sesuatu dengan anak, misalkan betul ini dia salah, tapi tumbuh nanti bisa melihat langkah satu itu disebut apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang memperhatikan ruangan ini dan juga mendengarkan laporan dan informasi dari beberapa guru, beberapa tamu, dari teman-teman. Ini pinjam ruang BK, saya sebut Pak, terima kasih Pak Sofan dan teman-teman BK yang meminjamkan tempatnya. Pengen banget disebut. Iya, memang. Terus kemudian validasi bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah, gitu ya, karena dia tadi udah ngaku gitu ya, bagaimana ponsel, media sosial. Nah, sekarang kita tahu nih apa alasan yang kamu begitu tertarik pada Moncel. Keyakinan kelas videonya ada sebenarnya, tapi takutnya bosan ya, nggak usah, langsung saja ke pertanyaan tadi karena dibilang Bapak hari ini yang diseminasikan 2, jadi jangan lama-lama. Silahkan Ibu Bapak yang punya pertanyaan, saya buka 5 pertanyaan ya, langsung saja tanya dulu, saya mencatat sambil nanti. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif menurut Anda? Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, sudah kewalahan juga gitu. Bagaimana solusi yang apakah anak ini masih bisa kita bina atau ada solusi lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk refleksi hari ini saya minta nih ada volunteer yang untuk bisa menyampaikan refleksinya. Kira-kira siapa? Oke, Firman, silakan Firman. Ya, jadi kita hari ini belajar membuat keyakinan kelas. Kita buat kita sepakat bersama-sama. Dan tujuan kita membuat keyakinan kelas ini agar pembelajaran kita bisa dapat kondusif dan kitanya juga belajar secara nyaman. Oke, good. Terima kasih Firman. Tepuk tangan untuk Firman. Siapa yang lagi akan memberikan? Rangga kayaknya pengen ngomong nih. Silakan Rangga. Saya setuju apa yang disampaikan Firman, bahwa keyakinan kelas harus ditekani sama murid-murid semua agar tertib. Agar tertib, belajar juga nyaman ya Rangga ya. Oke, dan tadi keyakinan kelas datangnya dari siapa? Dari saya atau dari kalian? Dari kita semua. Oke, good. Tepuk tangan untuk ada yang ingin menguatkan nggak refleksi hari ini? Oke, Siva, silakan Siva. Saya ingin menambahkan bahwa saya yakin dan optimis bahwa keyakinan kelas itu juga salah satu hal yang penting untuk kita semua. Oke, terima kasih Siva. Ada lagi yang bisa menyimpulkan atau menarik ya ke benang merah antara Firman, Rangga dan juga Siva tadi seperti apa? Oke, silakan. Yang saya disampaikan oleh Firman, Rangga sama Siva saya disimpulkan di antaranya itu datang tepat waktu, terus pakai seragam sesuai dengan harinya, terus mengerjakan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oh, di antaranya itu ya. Ingat kita tadi ada 12 ya yang telah kita sepakati, dan seperti kesepakatan kita awal tadi, ini nanti silakan salah satu boleh yang kreatif ya membuatnya di dalam Canva, kita jadikan poster dan kita tempel di ruang kelas kita. Jadi kita selalu ingat keyakinan kelas kita itu apa saja sih, dan kita merasa tanggung jawab. Kamu merasa terbebani nggak dengan keyakinan kelas ini? Ya, karena itu kan kebutuhan kalian ya, biar kalian itu nyaman gitu, nggak ada bullying. Seperti kamu sampaikan juga ya kan, terus saling menghargai. Jadi kehidupan di kelas itu atmosfernya itu selalu positif. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Thank you for your attention, your participation, and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke, good. We have good keyakinan kelas. Kita udah dapat keyakinan kelas yang bagus ya. Bener nggak? Oke, dan kali ini sesi terakhir saya akan meminta kita melakukan refleksi. Jadi hari ini tuh kita belajar apa sih? Ada yang mau menjawab untuk memberikan refleksinya? Oke. Kita bikin keyakinan kelas agar kita yang di kelas buat belajar. Jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Dari siapa tadi munculnya keyakinan kelas? Dari semua ya, kamu dan teman-teman ya. Kemudian diputuskan jadi sebuah kesepakatan. Betul nggak? Betul. Ada yang mau menambahkan nggak? Ibu mau menambahkan hari ini belajar apa? Apa Septi? Hah? Ada apa? Kenapa sih keyakinan kelas dibuat? Agar apa? Ya? Ya? Kondusif. Kelasnya biar kondusif. Daphne biar nggak kemana-mana gitu ya. Biar ngikutin kelas dengan baik gitu Daphne. Ya. Terus keyakinan kelas kita tadi dapat apa aja? Pertama, memakai seragam sesuai kebutuhan. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Terus menghormati satu sama lain. Terus ya, oke. Terima kasih. Stop dulu deh. Oke, thank you for your participation. I see that all of you enjoy and fun with ice breaking, right? Bener nggak? Ada enjoy nggak? Rasa fresh nggak sekarang? Tadi saya lupa ya, hari ini saya tadi baru menyapa aja, belum cek absen sekretaris gimana hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Muhammad Waki. Muhammad ada surat ibunya? Nanti diminta ya. Oke, and then as I said before, that today we will make keyakinan kelas, gitu ya, kesepakatan kita, like contract lying positive. If we want to collaborate, ya dalam pembelajaran ini ya, in learning, teaching learning process, we will collaborate with between you and me as a teacher. So we want, we need what is it? Kalau keyakinan ini kontrak apa ya? MOU ya. Kalau lebih besarnya seperti MOU gitu. Jadi saya tadi sudah men-share link ya, address. Sudah diterima belum linknya? Nah, silakan dimulai dari kalian menyampaikan ide kalian untuk keyakinan kelas kita ini seperti apa gitu loh, untuk kenyamanan kalian dalam belajar. Khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris, silahkan tuangkan ide kalian di sana, tulis nama, kemudian sampaikan apa yang harus ada di dalam keyakinan kelas itu. Lalu nanti kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas dan nanti akan kita tempel di kelas ini. Oke? Ya, nanti kita bisa bikin di Canva yang bagus sebuah poster, terus nanti bisa kita print, ditaruh di kelas seperti itu. Oke ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Any questions? Sudah paham? Jadi kalau di sini ada berapa? Berarti 38. 38 siswa, berarti 38 dari 38-nya membuat atau menuliskan ide-ide tersebut untuk keyakinan kelas. Oke? Oke, kita misio. Jadi waktu kalian untuk menuliskan, sambil kita akan lihat yang terlihat di layar seperti apa gitu yang sudah kalian tuliskan. Masih kosong?